Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS. Terlebih dahulu, perawat melakukan proses keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Terdiri dari identitas klien. Yang pertama, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat pasien. Kemudian yang kedua, riwayat kesehatan pasien yang terdiri dari keluhan utama pada pasien AIDS. Dengan manifestasi respirasi ditemui keluhan utama sesak napas, demam yang berkepanjangan, serta diare kronis dan batuk kronis selama 1 bulan. Pada riwayat kesehatan dahulu, biasanya pasien pernah dirawat karena penyakit yang sama. Adanya riwayat penggunaan narkotika, suntik, hubungan seks bebas atau berhubungan seks dengan penderita HIV, terkena cairan tubuh pada penderita HIV. Kemudian, pada riwayat kesehatan keluarga, biasanya pada pasien HIV/AIDS adanya anggota keluarga yang menderita penyakit HIV. Kemungkinan dengan adanya orang tua yang terinfeksi HIV, pemeriksaan fisik pada pasien HIV/AIDS. Ditemukan pasien tampak lemah, kemudian kesadaran pasien lompos mentis sampai terjadi penurunan tingkat kesadaran. Kemudian tanda-tanda vital yang biasa terjadi pada penyakit HIV/AIDS. Tekanan darah pada pasien HIV/AIDS biasanya ditemukan dalam batas normal. Kemudian nadi, terkadang ditemukan frekuensi nadi meningkat. Adapun pernapasannya biasanya ditemukan frekuensi pernapasan meningkat. Suhu pada pasien HIV meningkat karena demam. Berat badan biasanya mengalami penurunan bahkan hingga 10%. Dan tinggi badan biasanya tidak mengalami peningkatan. Setelah melakukan pengkajian pada pasien HIV/AIDS, selanjutnya menentukan diagnosa keperawatan pada pasien. Pada pasien HIV/AIDS, biasanya terdapat diagnosa yang pertama, ketidakefektifan pola napas yang berhubungan dengan kerusakan neurologis, ansietas, dan nyeri keletihan. Diagnosa kedua, resiko defisien volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif, kehilangan yang berlebihan melalui diare, berat badan ekstrim, faktor yang mempengaruhi kebutuhan status cairan hipermetabolik. Setelah menemukan diagnosa pada pasien HIV/AIDS, selanjutnya perawat akan melakukan tindakan keperawatan atau intervensi. Yang pertama, diagnosa ketidakefektifan pola napas, di mana setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan status pernapasan tidak terganggu lagi. Mana NIC-nya manajemen jalan napas. Yang kedua, diagnosa resiko defisien volume cairan, di mana setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan keseimbangan cairan tidak terganggu dengan NIC manajemen cairan. Itulah tadi konsep asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.